Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kumalasari. Saya dari Prodi S1 Keperawatan dari kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan asuhan keperawatan anak yang berjudul Keterbelakangan Mental. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian atau definisi menurut WHO. Kemampuan mental yang tidak mencukupi suatu keadaan yang intelektual berada di bawah normal, timbul pada masa perkembangan atau di bawah usia 18 tahun. Berakibat lemahnya proses belajar, adaptasi sosial. Yang kedua, etiologi organik. Yang pertama, faktor prekonsepsi, kelainan kromosom atau trisomi. Yang kedua, faktor prenatal, kelainan pertumbuhan otak selama kehamilan. Yang ketiga, faktor perinatal, prematoritas perdarahan intrakranial. Yang keempat, faktor postnatal, infeksi, trauma, gangguan metabolik atau hipoklemia. Kemiskinan dan keluarga tidak harmonis. Sosial kultural, interaksi anak kurang, penelantaran anak. Yang ketiga, manifestasi klinis. Yang pertama, gangguan kognitif, lambatnya keterampilan dan bahasa, gagal melewati tahap perkembangan utama, kemungkinan lambatnya pertumbuhan, kemungkinan tonus otot abnormal, terlambatnya perkembangan motorik halus dan kasar. Yang keempat, perkembangan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan kromosom, pemeriksaan urin, serum atau titer virus, tes diagnosis seperti EEKG, CT scan untuk identifikasi abnormalitas perkembangan jaringan otak, injuri jaringan otak atau trauma yang mengakibatkan perubahan. Selanjutnya, penata laksanaan medis. Yang pertama, psikostimulan untuk anak yang menunjukkan gangguan konsentrasi atau hiperaktif. Yang kedua, obat psikotropika atau untuk anak dengan perilaku yang membahayakan diri. Yang ketiga, antidepresan. Selanjutnya, diagnosis keperawatan. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan kelainan fungsi kognitif, gangguan komunikasi verbal, kelainan fungsi kognitif, resiko cedera, perilaku agresif atau ketidakseimbangan mobilitas fisik, gangguan interaksi sosial, kesulitan bicara atau kesulitan adaptasi sosial, gangguan proses keluarga memiliki anak FM, defisit perawatan diri, perubahan mobilitas fisik atau kurangnya kematangan perkembangan. Yang terakhir, intervensi. 1. Kaji faktor penyebab gangguan perkembangan anak. 2. Identifikasi dan gunakan sumber pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan anak yang optimal. Yang ketiga, berikan perawatan yang konsisten. Yang keempat, tingkatkan komunikasi verbal dan stimulan taktil. 5. Berikan instruksi berulang dan sederhana. 6. Berikan reinforcement positif atas hasil yang dicapai anak. Dorong anak melakukan perawatan sendiri. 8. Manajemen perilaku anak yang sulit. Yang kesembilan, dorong anak melakukan sosialisasi dengan kelompok. Yang ke-10, ciptakan lingkungan yang aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.